Tapi nggak boleh kayak gitu. Itu kan penertiban. Saya yang perintahkan. Penertiban saya bisa minta sprintnya, Pak. Emang ini tangkap tangan. Kita berbicara tangan. Kapolres Bualemo AKB Sigit Rahayudi cekcok dengan seorang pemuda yang bernama Martin Yosi Basaur, yaitu penambang yang diduga ilegal di daerah Bualemo. Apa yang terjadi? Kenapa beliau begitu berani dan kenapa bisa begitu? Mari kita saksikan. Semuanya, saya tangkap itu semuanya. Dulu buatkan sepertinya. Buatkan saya tunggu perintah saya. Saya tunggu. Tangkap, Bang. Jangan minta saya. Dulu ini Kabupaten Polres Bualemo nih. Di mana saja? Di mana saja kamu bicara masalah tambang ilegal nih kamu? Di mana? Saya tanya. Polres Bualemo. Dulu tambang ilegal. Di sini juga tambang ilegal. Saya tercatat semuanya. Silakan saya tangkap semuanya. Silakan saya tangkap. Saya terlibat semuanya. Oke, hari ini saya tunggu. Saya terlibat semuanya. Silakan Pak, tunggu. Saya terlibat semuanya. Nanti kita ketemu di Polda Pak. Saya terlibat semuanya. Ya, nampaknya Martin yang berdebat dengan Kapolres bawa Polda. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita tunggu. Ketemu di Polda. Saya terlibat semuanya. Oke. Kau jangan mengancam saya dengan Polda. Mengancam Pak. Jangan pernah mengancam saya dengan Polda. Saya tidak ada kamu siapa? Ini pimpinan kau. Saya datang baik-baik loh. Saya datang baik-baik dulu baik-baik loh. Ada video loh. Sabar, saya tunggu. Kamu ngajak saya tunggu Polda, ketemu di Polda nggak? Oke, saya tunggu ke Polda. Telepon. Kapolres Bualemo pukul saya Pak. Oh, nampaknya saudara yang disebut Martin ini bilang dipukul. Apakah benar? Ada video Bang. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya. Ada video Bang. Ada video Bang. Saya tidak ada urusan. Saya cuma menertibkan. Saya bukan banyak. Ya Bapak kelihatan dari pinggir jalan. Apa pimpinan Bapak datang baik-baik? Itu kelihatan dari pinggir jalan. Baik. Saya kan datang baik-baik Pak. Sekarang saya minta sprintnya. Kalau memang ada penertiban, ada sprint narasi. Oke saya. Kalau sekarang saya salah silakan tangkap. Kasih lihat sprintnya. Biar kalau urusan sprint ke Polda, yang perintahnya saya ganti sini kasih di pite. AKBP Firman telepon Pak Firman. Emang Firman siapa? Wah, nggak ada urusan dengan Firman. Ya silakan. Saya tidak ada urusan dengan Firman. Silakan. Sama siapa? Saya aja baik-baik datang baik-baik ngasih tahu ke saya. Saya datang baik-baik. Jangan kelihatan dari jalan. Baik Pak. Saya tidak pernah mengintimidasi Bapak Negara. Kalau saya datang mau diri baik-baik saya di Kota Gorontalo. Saya tidak pernah datang dari kapan. Daripada apa? Baik-baik kamu bicara. Siapa pengelolaan ini? Terima kasih. Oleh Kapolres Bualemo. Mari kita saksikan konversi pers Kapolres Bualemo AKBP Sigit Rahayudi. Saya Kapolres Bualemo AKBP Sigit Rahayudi ingin mengklarifikasi berkaitan dengan video yang ada di mana saya berdebat dengan salah satu orang atas nama Yosi Martin Basaur yang merupakan pelaku daripada pertambangan ilegal yang ada di Bualemo. Jadi saya menjelaskan pada saat hari Rabu tanggal 3 Juni pukul 14.00 Martin Basaur beserta 3 orang kawannya, yang satu lagi atas nama Bribka HS dan 2 orang kawannya yang saya tidak ketahui namanya, itu datang ke Polres Bualemo.
Lalu saya menemui yang bersangkutan di lorong ruangan Satreskrim. Di situ karena mengacu kepada kejadian hari Selasa dan hari Rabu di mana orang Marten ini selalu membawa nama-nama pimpinan Polda, yang saya tahu itu adalah tidak benar, yang saya tahu itu adalah hoak, yang saya tahu itu adalah suatu kebohongan. Sehingga saya langsung dengan suara tinggi menyampaikan kepada Pak Marten juga. Karena Pak Marten juga marah-marah sama anggota saya, mengancam dan menakut-nakuti anggota saya dengan membawa-bawa nama-nama PJU yang diketahui ketidakbenarannya. Sehingga lalu saya dengan nada tinggi, tanpa menghardik, tanpa membawa menghina, tanpa mengancam, saya menyampaikan kepada Pak Marten dengan suara tinggi, jangan kamu mengancam-ancam anggota saya. Jangan kamu membawa-bawa nama-nama Polda untuk menakut-nakuti anggota saya. Kenapa? Karena anggota saya di sana itu bekerja atas perintah saya. Surat perintahnya ada, ditandatangani dan semuanya lengkap. Dan itu hanya upaya untuk melakukan tindakan preventif, menghimbau dan juga melarang untuk melakukan pertambangan ilegal di sana. Ini kan katanya ada setoran ke petinggi-petinggi Polda. Katanya satu alat itu 30 juta dan terkonfirmasi hampir bunyi M masuk di Polda ini. Jadi tanggapannya bagaimana? Ya, jadi silakan kalau memang ada bukti-bukti yang bisa dilihatkan ataupun bisa ditunjukkan kepada Propam khususnya, ya kita pasti akan mempelajari itu. Ya, dan saya pikir hal-hal seperti ini sudah terlalu sering ya kita mendengar. Namun sampai sekarang pun tidak ada bukti yang bisa menunjukkan itu. Ya, kita selalu terbuka kalau memang ada laporan, ada pengaduan, kita tidak tinggal diam. Kita pasti akan tindak lanjuti. Apapun itu bentuknya pasti kita tindak lanjuti. Nah, ini kaitan dengan kejadian yang kemarin sudah kita terima juga pengaduannya, laporannya di Propam, dan bahkan kemarin semalam pun sudah dimediasi. Ya, nanti kita akan lihat perkembangan ke depan seperti apa. Terkait keterlibatan dari apa disebut anak tiri dari Kapolda dalam peti ini itu bagaimana Pak? Soalnya tadi malam dia menyatakan secara spontan bahwa ada keterlibatan keluarga dari Kapolda Gorontalo dalam peti ini. Jadi terkesan tim Joker ini bermain dalam persoalan ini. Iya, tadi sudah saya sampaikan lagi ya. Jadi kalau memang nantinya ada, ya pasti kita akan proses seperti itu. Yang jelas semua laporan pasti kita akan terima. Nanti kita akan coba untuk mendalami, kita akan coba untuk menyelidiki bagaimana keterlibatannya siapa-siapa saja dalam kaitan dengan pertambangan ilegal ini. Ya nanti kita akan informasikan kembali. Yang jelas ya kita harus berbicara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya, jangan hanya menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas. Nanti malah kita menjadi blunder. Ya, silakan bagi masyarakat siapapun yang mempunyai informasi, semuanya, tidak hanya masalah pertambangan, masalah ketidakbenaran dan masalah pidana, silakan dilaporkan. Kalaupun ada bukti-buktinya, silakan juga dibawa. Nanti kita akan coba untuk dalami itu. Seperti itu. Jadi yang bawa-bawa nama Polda Joker itu tidak betul Pak? Untuk saat ini kita belum bisa membuktikan. Ya, jadi belum bisa kita buktikan itu. Jadi saya harapkan teman-teman dari media pun ya kita kerjasamanya supaya pemberitaannya betul-betul yang diterima oleh masyarakat itu berita yang benar, fakta, bukan hanya hoax ataupun ya ketidaksenangan dan ada unsur-unsur lainnya. Dan juga Bapak soal penertiban, sebenarnya kalau ditinjau dari sisi kepolisian untuk penertiban semua aktivitas pertambangan baik emas atau apapun itu misalnya yang dalam konteks ilegal itu seharusnya seperti apa? Karena menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, apalagi Polda selalu menjadi sasaran empuk demonstrasi dan lain-lain. Sebenarnya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan secara rinci? Jadi untuk penertiban ini kita berbicara tidak hanya dari kepolisian. Kita harus melibatkan semua unsur yang ada di wilayah Gorontalo. Kalau dari kepolisian tentunya pasti kita langsung melakukan penegakan hukum. Ya, kita melakukan tindakan penegakan hukum. Namun yang harus kita pertimbangkan di sini, ini menguasai hidup orang banyak.
Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung melakukan penindakan secara frontal. Tadi sudah disampaikan oleh Kapolres, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, ya, untuk preemptifnya, preventifnya, termasuk kita berkoordinasi dengan unsur-unsur yang terkait, dinas-dinas yang terkait. Ya, jadi tidak hanya langsung kita main tindak. Kalau kita main tindak langsung, kita pasti berpikirnya nanti situasi Kamtibmas yang muncul. Jangan sampai mempengaruhi situasi Kamtibmas yang sudah aman saat ini. Itu yang menjadi pertimbangan, gitu ya. Jadi ya kita tetap melaksanakan penindakan secara bertahap. Apa tidak ada semacam resolusi konflik Pak untuk tidak menjadikan persoalan ini semakin berlarut-larut dan setiap berganti pimpinan selalu saja ada para pimpinan baru yang disebut-sebut namanya. Betul. Juga sejauh ini semacam belum terlihat di permukaan ada elaborasi antar Forkopimda misalnya atau pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban secara besar-besaran sehingga di publik tidak menggantung informasi itu Pak. Bagaimana untuk menjelaskan itu? Iya, betul. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya kita tidak bisa bergerak sendiri ya otomatis. Dan sudah kita rapatkan dengan Forkopimda dan mereka sudah menyatakan dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait bahwasanya mereka juga akan berupaya untuk membantu masyarakat penambang. Ya, salah satunya dengan cara mengurus untuk izinnya. Nah, itu salah satu bentuk upaya supaya tidak terjadi konflik. Kalau seumpama tidak ada pergerakan dari pemerintah, ya kita nanti akan rapatkan kembali seperti itu supaya solusi yang didapatkan untuk penertiban ini benar-benar bisa dirasakan oleh semuanya, tidak hanya untuk yang melanggar saja. Ya, jadi yang benar-benar mencari kehidupan dari situ bisa juga dapat mencari dengan tenang, tidak perlu diganggu-ganggu lagi. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung main tindak, main tangkap, main tutup dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang memang harus kita perhitungkan, kita bicarakan baik-baik dengan beberapa unsur yang berkaitan dengan seperti ini. Izin Pak, terkait penyampaian semalam oleh Martin bahwa dirinya akan melakukan upaya laporan ke pihak Mabes Polri terkait hal ini jika Polda Gorontalo tidak menindaklanjuti laporannya. Itu tanggapannya bagaimana Pak? Oh ya silakan ya. Ini masing-masing dari individu kalau memang mau melapor ya kita kan tidak bisa menghalangi. Nanti kita pasti akan ada perintah, akan ada tembusan dari Mabes. Seumpama memang yang bersangkutan akan melapor. Pasti nanti akan ada tim juga dari Mabes yang akan membackup ke Polda. Ya kita pasti akan menerima itu. Ya kita tunggu saja. Yang jelas Polda juga tidak tinggal diam. Apapun aduannya, apapun laporannya, kita pasti akan tindak lanjuti. Terima kasih. Ya.